Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih yang hadir. Saya selaku moderator, nama saya Ikang Hari Firdaus, dan hari ini kita akan menyimak presentasi tentang manajemen investasi. Presentasi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi. Yang pertama boleh. Baik, terima kasih kepada moderator Kang Ikang. Saya di sini akan menjawab tugas 1 dari pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan pengertian investasi dan tujuan seseorang melakukan investasi. Investasi adalah penanaman dana atau sumber daya lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan atau penghasilan di masa depan. Investasi dapat berupa pembelian aset, saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Adapun tujuan dari seseorang untuk melakukan investasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kekayaan. Jadi investasi dapat membantu meningkatkan kekayaan seseorang dengan mendapatkan keuntungan atau penghasilan dari investasi tersebut. Yang kedua, mengamankan keuangan. Investasi dapat membantu mengamankan keuangan seseorang dengan menyediakan sumber pendapatan pasif atau tabungan untuk masa depan. Yang ketiga, mencapai tujuan keuangan. Investasi dapat membantu seseorang mencapai tujuan keuangan tertentu seperti membeli rumah, membiayai pendidikan, atau pensiun. Yang keempat, mengatasi inflasi. Investasi dapat membantu mengatasi inflasi dengan meningkatkan nilai aset atau penghasilan seseorang. Dan yang terakhir, menciptakan kebebasan finansial. Investasi ini dapat membantu seseorang mencapai kebebasan finansial dengan menyediakan sumber pendapatan pasif yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, terima kasih Teh Maulida. Yang selanjutnya, untuk soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, yang dimana soalnya itu tentang jelaskan apa saja dasar-dasar keputusan investasi. Yang dimana dasar-dasar keputusan investasi itu ada 3. Yang pertama itu ada return harapan, yang dimana merupakan keuntungan yang diantisipasi di masa depan. Yang dimana tuh besarnya return itu biasanya dinyatakan dalam persentase dan menjadikan salah satu tujuan utama investor tersebut dalam menanamkan modal tersebut. Dan yang kedua itu ada risiko. Risiko ini adalah kemungkinan ketidakpastian kerugian atau fluktuasi return. Nah, kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian hasil yang diperoleh dari investasi ini dapat muncul karena dari fluktuasi harga, kondisi ekonomi, atau maupun faktor pasar lainnya. Dan yang ketiga itu ada hubungan linear, yang dimana atau mungkin bisa dibilang hubungan risiko dan return. Risiko dan return ini memiliki hubungan yang searah atau linear positif, yaitu semakin tingginya risiko suatu investasi, maka semakin besar juga potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Oleh karena itu, investor tersebut itu perlu menyesuaikan pilihan investasinya dengan tingkat toleransi risikonya. Jadi intinya dalam keputusan investasi yang baik itu adalah mampu menyeimbangkan antara potensi keuntungan dan tingkat risiko yang akan diterima. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan. Ya, silakan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Depa.
Untuk selanjutnya soal nomor 3. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 3, yang dimana soalnya itu, apakah return yang diharapkan atau expected return sama dengan return yang terjadi, realized return? Jelaskan. Jadi, jawabannya itu tidak ya, jadi enggak. Jadi expected return itu enggak sama realized return dalam konteks manajemen investasi. Kenapa? Karena yang pertama, expected return itu yaitu return yang diharapkan. Jadi tingkat keuntungannya itu yang diperkirakan akan diperoleh investor di masa depan. Nilai ini dihitung berdasarkan data historis, probabilitas kejadian, analisis pasar dan risiko. Expected return bersifat ekspektasi, perkiraan. Jadi cuman perkiraan aja, jadi belum tentu juga. Jadi sehingga belum tentu benar-benar terjadi. Jadi cuman perkiraan aja. Terus yang kedua itu ada release return atau return yang terjadi. Release return adalah tingkat keuntungan yang benar-benar diperoleh oleh investor setelah periode investasi berakhir. Nilai ini bersifat aktual dan pasti karena didasarkan pada hasil nyata di pasar. Jadi kesimpulannya, expected return dan release return itu enggak sama karena expected return itu bersifat prediksi, mengandung ketidakpastian, jadi belum pasti. Kalau misalnya release return itu adalah hasil nyata sudah terjadi, jadi udah pasti terjadi. Seperti itu penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Teh Ajara. Untuk selanjutnya nomor 4. Untuk soal nomor 4, boleh? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu hubungan antara resiko dan return yang diharapkan bersifat searah. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Jawaban di sini, ya, saya setuju bahwa hubungan risiko dan return bersifat searah. Untuk penjelasannya, karena semakin tinggi resiko suatu investasi, maka semakin tinggi pula return atau keuntungan yang diharapkan oleh investor. Dan begitupun sebaliknya, investasi dengan risiko rendah biasanya memberikan return yang diharapkan juga cenderung lebih kecil. Untuk alasannya, karena investor membutuhkan kompensasi atas risiko yang diambil. Oleh karena itu, investasi berisiko tinggi harus memberikan peluang keuntungan yang lebih besar. Untuk contohnya yaitu seperti deposito bank. Risikonya sangat rendah, untuk returnnya kecil. Dan juga contohnya saham, resikonya tinggi, namun returnnya juga lebih besar. Mungkin cukup. Baik, terima kasih Teh Nadia. Untuk yang terakhir, nomor 5, soal nomor 5. Adapun pertanyaan dari nomor 5, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif, dan apa perbedaan dari kedua strategi tersebut. Jadi, portofolio aktif bisa didefinisikan sebagai strategi portofolio aktif melibatkan pengelolaan portofolio secara intensif dengan tujuan untuk mengungguli kinerja pasar cuan. Manajer investasi secara aktif memilih
sekuritas, saham, obligasi, dan lain-lain, dan menentukan waktu pembelian serta penjualan berdasarkan riset, analisis, dan pandangan pasar. Tujuan utamanya yaitu mencapai return yang lebih tinggi daripada pasar secara keseluruhan. Ciri-cirinya: seleksi sekuritas, manajer secara aktif memilih saham atau obligasi yang dianggap undervalued atau memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Timing pasarnya yaitu manajer mencoba memprediksi pergerakan pasar untuk membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi. Dan yang kedua, portofolio pasif didefinisikan sebagai strategi portofolio pasif, sering disebut juga sebagai strategi buy and hold, bertujuan untuk meniru kinerja pasar acuan seperti IHSG, yaitu indeks harga saham gabungan, atau S&P 500. Manajer investasi tidak berusaha mengungguli pasar, melainkan hanya mereplikasi komposisi indeks cuan. Tujuan utamanya mencapai return yang sejalan dengan kinerja pasar acuan. Ciri-cirinya yaitu refleksi indeks portofolio dibentuk dengan membeli semua atau sebagai besar sekuritas yang ada dalam indeks acuan sesuai dengan bobotnya di indeks tersebut. Minim perdagangan, transaksi jual beli sangat jarang terjadi, hanya ketika ada perubahan komposisi indeks acuan atau untuk rebalancing minor. Biayanya lebih rendah, biaya riset, analisis, dan transaksi jauh lebih rendah. Biaya manajemen juga biasanya lebih rendah. Jadi perbedaannya antara portofolio aktif dan portofolio pasif, yaitu portofolio aktif mencoba mengalahkan pasar dengan memilih investasi terbaik dan waktu terbaik, sementara portofolio pasif memilih untuk menjadi bagian dari pasar dengan mengikuti kinerja secara keseluruhan. Baik. Terima kasih Teh Maulida atas jawabannya. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan jawaban dari tugas manajemen investasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.